Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zarotun Nikmah. Saya dari PGSD FKIP UMS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Materi pendidikan inklusif ini dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, tentang pendidikan inklusif. Yang kedua, tentang macam atau karakteristik dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Yang ketiga, tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dan yang keempat, tentang kekuatan dari pendidikan inklusif. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang materi pendidikan inklusif. Sebelum adanya pendidikan inklusif, telah diterapkan pendidikan segregatif. Apa itu pendidikan segregatif? Pendidikan segregatif yaitu pendidikan yang telah layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus, tetapi sekolahnya berbeda dengan anak yang reguler. Jadi, anak yang berkebutuhan khusus tersebut kurang bisa bersosialisasi. Lalu, berkembang lagi menjadi pendidikan integratif, yaitu pendidikan yang telah memfasilitasi atau telah menyetujui untuk anak bersekolah di sekolah reguler, tetapi dalam sekolah tersebut belum memberikan layanan khusus, jadi anak masih kesulitan dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini yaitu pendidikan yang memberikan layanan atau berusaha memberikan layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama serta dapat mengerti materi seperti anak normal lainnya. Namun ada pun kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, biasanya dari faktor yang pertama, faktor diri sendiri atau personalnya. Yang kedua, ada faktor pembiayaan atau faktor biaya. Yang ketiga, ada faktor budaya. Yang keempat, ada faktor peran dari pemerintah. Dan yang kelima, ada faktor profesionalisme dari guru tersebut. Dan untuk mengatasi kendala-kendala dari tersebut, adapun strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Strateginya ada akomodasi dan modifikasi yang dapat dilakukan oleh guru maupun siswanya sendiri. Itulah materi tentang pendidikan inklusif. Selanjutnya, materi tentang karakteristik atau macam anak yang berkebutuhan khusus. Apa saja ciri-ciri atau dari anak yang berkebutuhan khusus? Anak yang berkebutuhan khusus, yang pertama, ada anak tunalaras dan tunadaksa. Anak tunalaras yaitu anak yang mempunyai perbedaan tingkah laku dan emosi dari anak-anak normal lainnya, sehingga anak tersebut tidak bisa mengontrol atau mengikuti norma-norma yang ada dalam masyarakat. Lalu yang kedua, anak tunadaksa atau anak yang memiliki kekurangan fisik atau ketidaksempurnaan fisik. Selanjutnya yang kedua, ada anak tunarungu dan anak tunanetra. Anak tunarungu yaitu anak yang memiliki kekurangan atau masalah dalam pendengarannya. Dan anak yang tunanetra yaitu anak yang memiliki masalah dalam penglihatannya. Selanjutnya ada anak tunagrahita. Anak tunagrahita yaitu anak yang memiliki kekurangan kecerdasan sehingga sulit untuk berkonsentrasi. Lalu ada anak yang sulit untuk belajar. Anak atau ABK yang sulit belajar digolongkan lagi menjadi 3 jenis, yaitu anak yang sulit membaca atau disleksia. Lalu ada anak yang sulit untuk menulis atau disgrafia, dan ada anak yang sulit untuk berhitung atau disebut diskalkula. Lalu ada anak yang lambat belajar atau sulit untuk menerima pembelajaran sehingga butuh waktu yang lama dari anak-anak yang normal lainnya. Lalu ada ABK yang cerdas istimewa dan memiliki bakat istimewa atau memiliki kemampuan yang berbeda dari anak normal lainnya sehingga diperlukan pelayanan yang khusus.
Lalu ada anak autis atau anak yang biasanya tertarik dengan aktivitasnya sendiri, aktivitas mentalnya sendiri. Jadi dia memiliki dunianya sendiri. Selanjutnya ada anak ADD atau ADHD. ADD atau anak memiliki gangguan dan permasalahan dalam belajar. Sedangkan ADHD yaitu memiliki gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif yang tidak bisa memfokuskan perhatiannya, atau biasa sering disebut dengan anak yang hiperaktif dalam kelas. Dari beberapa atau dari macam-macam anak yang berkebutuhan khusus tadi, kita menjadi bersyukur karena telah memiliki fisik yang sempurna, mental juga sempurna. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan maksimal. Materi yang ketiga yaitu materi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam melakukan atau menyelenggarakan pendidikan inklusif tidak bisa sembarangan. Harus memperhatikan yang pertama sistem penyelenggaraannya. Faktor yang mendukung dari sistem penyelenggaraan yaitu ada dari sekolah itu sendiri dan dari luar sekolah. Lalu ada faktor penghambatnya yaitu masalah sarana dan prasarana. Ada masalah bahan atau buku yang kurang memadai, ada modifikasi kurikulum, terus ada masalah pelaksanaan evaluasinya. Selanjutnya, yang kedua, dari penyelenggaraan pendidikan inklusif ada identifikasi dan asesmen. Identifikasi berguna atau dilakukan sejak awal sebagai pandangan untuk menyusun program pembelajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri. Kegunaan dari identifikasi yaitu pertama penjaringan, yang kedua pengalih tanganan, yang ketiga ada untuk perencanaan, yang keempat ada klasifikasi, dan ada pemantauan kemampuan belajar. Yang ketiga dari penyelenggaraan pendidikan inklusif harus diperhatikan guru pendamping khususnya. Guru ini memiliki tugas untuk mendampingi anak yang berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensinya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru atau GPK ini yaitu yang pertama ada kompetensi profesionalisme, ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosialnya. Jadi intinya tugas dari GPK ini bersifat konsultan atau mengatur perkembangannya anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Yang keempat atau selanjutnya dari penyelenggaraan pendidikan inklusif harus diperhatikan PPI-nya. PPI merupakan suatu program pembelajaran yang khusus dirancang untuk anak yang berkebutuhan khusus yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Adapun komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam penyusunan PPI, yang pertama ada taraf kemampuan siswa, yang kedua ada tujuan umum, yang ketiga ada tujuan khusus, dan yang keempat deskripsi tentang pelayanan pembelajaran, dan yang kelima ada waktu dan evaluasi. Yang kelima yaitu ada desain kurikulum dan pembelajaran. Desain dan kurikulum pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman belajar yang berkesinambungan bagi perkembangan anak yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir dari penyelenggaraan pendidikan inklusif ada evaluasi pembelajaran atau penilaian. Penilaian dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Internal biasanya dilakukan dalam pembelajaran tersebut oleh gurunya, dan yang eksternal biasa dilakukan oleh badan atau lembaga untuk mengendalikan mutu pembelajaran. Dan yang terakhir ada kekuatan dalam pendidikan inklusif. Yang pertama ada pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Pembelajaran ini peserta didik diikutsertakan dalam kegiatan pembelajaran dan mengutamakan kerjasama. Manfaat dari pembelajaran ini, anak dapat aktif dan melatih kepercayaan diri seorang anak. Namun apabila seorang guru tidak dapat mengatur pembelajaran ini,
pembelajaran ini akan kurang maksimal atau tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Yang kedua, ada pusat layanan klinis. Pusat layanan klinis terdapat dua jenis, yaitu untuk pelayanan kesehatan individu dan ada pelayanan kesehatan publik. Implementasinya ada pemeriksaan kesehatan, ada UKGS, dan ada P3K dan P3P. Namun terdapat hambatannya, yaitu kurangnya SDM yang memadai, lalu kurangnya anggaran, dan belum tersedianya petunjuk untuk melakukannya. Selanjutnya yang ketiga, ada partisipasi dari orang tua. Partisipasi orang tua berguna untuk mengawasi, mendidik, dan mengedukasi anak tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat, dalam kekuatan pendidikan inklusif ada sistem dukungan. Sistem dukungan dapat dilakukan oleh sekolah itu sendiri, dari orang tuanya, dan dari pemerintah. Dan untuk pemerintah telah diatur dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 48 dan Pasal 49 tentang perlindungan anak, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kalian bisa mencari-cari lagi tentang pendidikan inklusif di internet atau dimanapun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.